Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Miftahur Rahmah. Kali ini saya akan mengupas mengenai taubat. Kita tahu bahwa taubat merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dipunyai oleh setiap muslim. Setiap kita harus selalu menerapkan perilaku tersebut. Nah, sering diucapkan juga oleh orang-orang, saya sudah bertaubat, saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Nah, sebenarnya apakah taubat itu? Bagaimanakah sikap yang termasuk taubat tersebut? Nah, kali ini saya akan mengupas mengenai taubat, baik dari segi pengertiannya maupun dari segi dalil perintah mengenai taubat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar orang yang sedang bersujud, ada gambar orang yang sedang berdoa, ada gambar orang yang sedang menyesali perbuatannya. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk atau ciri-ciri orang yang taubat. Dia bersujud memohon kepada Allah, meminta maaf dengan mengucapkan istighfar, meminta maaf atas dosa-dosa yang dilakukannya. Dia berdoa, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah, ampunilah aku, karena aku telah berbuat dosa. Aku adalah manusia biasa yang banyak berbuat dosa. Nah, ini semuanya adalah bentuk-bentuk taubat. Kita sebagai umat Islam, kita harus sering-sering bertaubat. Bagaimana cara taubatnya? Dengan minimal mengucapkan istighfar, memohon kepada Allah. Dan yang paling utama adalah tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, sekarang pengertiannya taubat. Taubat itu apakah taubat itu? Dari segi bahasa, taubat adalah kembali. Nah, kembali ke jalan yang benar. Adapun dari segi istilah, kembali ke jalan yang benar yang didasari dengan keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi, namanya taubat ini benar-benar merasa sudah berdosa, benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berjanji kepada Allah, berjanji kepada siapapun untuk tidak mengulangi lagi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan perbuatan tersebut. Nah, adapun dalilnya, taubat ini sangat dianjurkan, sangat diperintahkan oleh Allah. Banyak dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang membahas mengenai taubat. Salah satunya adalah surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Kita sering mendengar kata taubat nasuha, taubat yang tidak akan mengulangi lagi. Orang Jawa bilang ada taubat lombok. Artinya taubat lombok itu yang bagaimana? Lombok itu pedas, merasa sudah tidak kuat lagi, tetapi nanti kalau ditambah akan semakin enak. Nah, tidak seperti itu. Kalau taubat lombok, setelah dia menyesal, dia melakukan perbuatan lagi. Nah, ini taubat yang main-main. Ini yang dibenci oleh Allah. Katanya sudah bertaubat, sudah tidak akan melakukan lagi. Ternyata esoknya masih melakukan lagi. Hanya mengelabui orang, hanya mengelabui saja. Padahal Allah itu lebih tahu.
Apakah kita ini benar-benar tobat sampai dalam hati atau hanya mulut saja untuk mengelabui orang-orang? Nah, yang namanya taubat ini tidak hanya di mulut, tapi di hati juga menyesal. Nah, perhatikan perbuatan ini. Perbuatan orang minum minuman keras. Dia tidak menyesal, tidak takut. Nah, meskipun ini uangnya sendiri, tetapi ini telah melanggar aturan Allah. Meskipun ini tidak merugikan orang lain, tapi ini melanggar aturan Allah. Yang kedua, ini mengambil hak orang lain, mengambil yang bukan miliknya. Ini juga perbuatan yang berdosa, yang merugikan orang lain. Korupsi, ini juga merugikan orang lain. Berbohong, nah ini mulut ini memang tidak punya tulang. Makanya kalau bicara harus hati-hati. Orang bilang mulutmu harimaumu. Jika kamu berkata yang ini tidak terkontrol, maka ini bisa membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri. Mencontek sebagai seorang siswa, ini mencontek ini juga salah satu perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa ini disebut dengan perbuatan maksiat. Nah, macam-macam taubat. Taubat itu ada dua. Yang pertama, taubat atas dosa yang dilakukan kepada Allah. Yang kedua, taubat atas dosa yang dilakukan kepada manusia atau orang lain. Nah, bagaimana cara kita taubat atas dosa kepada Allah? Yang pertama, yang namanya taubat, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ketika kita berbohong, kita bertobat, berarti kita meninggalkan perbuatan bohong tersebut dan tidak akan melakukan lagi. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Sudah tidak akan mengulangi lagi. Berjanji, niat untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini salah satu bentuk tobat kita kepada Allah. Yang kedua adalah tobat kepada sesama manusia. Selain meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, juga menyesali perbuatannya, berniat untuk tidak melakukan selama-lamanya. Yang selanjutnya, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. Kita telah berbuat yang merugikan orang lain. Nah, apa saja misalnya, kalau ini menyangkut harta milik orang lain yang diambil oleh kita, berarti kita harus mengembalikannya. Ini kalau berupa materi. Kalau berupa perkataan bagaimana? Misalnya kita telah mengolok-olok, kita telah memfitnah, kita telah menggibai atau membicarakan kejelekannya. Nah, ini juga merugikan orang lain. Bagaimana cara taubatnya? Yaitu dengan meminta maaf kepada orang yang digibai kita, orang yang difitnah oleh kita. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu jauh dari kita, sedangkan kita tidak bisa minta maaf, atau kita tidak mungkin untuk minta maaf karena orangnya sudah meninggal. Nah, caranya adalah dengan didoakan. Ya, dengan didoakan ini salah satu cara kita bertobat meminta maaf atas dosa yang dilakukan kepada orang lain. Nah, dampak positifnya kalau kita ini menerapkan sikap taubat bagi diri sendiri, kita akan mempunyai semangat dan gairah hidup baru. Karena setelah melakukan dosa, ini kita sudah bertobat, akan berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki perbuatan kita. Yang kedua, kita akan memperoleh jalan yang benar setelah menempuh perbuatan dosa. Yang ketiga, kita akan memperoleh
simpati dari masyarakat. Loh, kenapa? Karena orang itu dulu pencuri, sekarang sudah bertobat, mau mengaji, mau sholat, mau melaksanakan syariat Islam. Nah, ini akan mendapatkan simpati dari masyarakat, termasuk keluarga kita maupun orang lain. Nah, yang selanjutnya ini akan mengembalikan nama baik kita. Nah, kalau kita telah berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat, kemudian kita tobat, dulu yang namanya jatuh jelek, sekarang menjadi baik karena sudah bertobat. Dan juga memperbaiki hubungan keluarga, memperbaiki nama baik keluarga. Nah, ini dampaknya. Sekarang bagaimana supaya kita ini mempunyai perilaku taubatan nasuha? Yang pertama, tidak memandang remeh perbuatan dosa yang kita lakukan. Dosa kecil, nanti ditumpuk-tumpuk akan menjadi dosa besar. Makanya jangan meremehkan perbuatan dosa, meskipun itu perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Nah, kita tutup, banyak beribadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak sedekah, banyak berinfak. Ini akan menutupi perbuatan dosa yang kita lakukan. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berdosa. Ya Allah, dulu saya pernah melakukan itu, saya sebenarnya nggak suka, sekarang saya tidak akan melakukan perbuatan itu. Nah, yang selanjutnya, kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Supaya apa? Supaya kita ini tertular baik. Nah, kalau tertular penyakit ini bahaya, tapi tertular perbuatan baik ini yang kita harapkan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Kita akhiri hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.